Seger banget teman-teman. Mantap banget. Perahu ya. Halo sahabat Rizwan, berjumpa kembali di channel YouTube Sahabat Rizwan Official. Channel yang membahas seputar tempat wisata, kuliner, dan daily vlog. Kali ini, sahabat Rizwan mau ajak kalian ke tempat salah satu wisata yang sedang ramai dikunjungi. Tempatnya masih di kawasan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Wisata kali ini masih bernuansa wisata alam ya sahabat Rizwan. Ikuti perjalanannya sampai selesai dan jangan di skip. Sukabumi memiliki objek wisata yang terkenal hingga mancanegara, yaitu Jembatan Gantung Sukabumi. Nah, untuk kali ini kita akan mengunjungi salah satu wisata yang ada di Sukabumi ini, yaitu Jembatan Gantung Sukabumi atau sering juga dikenal dengan Situ Gunung Suspension Bridge. Untuk perjalanan menuju Situ Gunung Suspension Bridge ini, estimasi jarak dan waktu tempuh dari Jakarta menuju objek wisata kurang lebih di 114,4 km. Jika kalian memakai mobil dan melalui tol Jagorawi, estimasi waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menit. Sedangkan jika kalian berangkat dari kota Bogor, kalian akan menempuh perjalanan sejauh 66 km atau setara dengan 2 jam 14 menit perjalanan menggunakan motor atau mobil pribadi. Nah, untuk memasuki kawasan Situ Gunung ini, kalian harus membayar tiket masuknya terlebih dahulu. Untuk per orangnya kurang lebih di harga 20.000 ya teman-teman. Ini untuk weekend. Tapi kalau untuk weekday di 15.000 teman-teman. Jalan. Nah, untuk Situ Gunung ini berada di Desa Kadu Dampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Membentang di kawasan konservasi yaitu Situ Gunung di Taman Nasional Gede Pangrango. Untuk jembatan gantung ini mulai buka dari jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore ya teman-teman. Setiba di tempat kawasan pembelian tiket, kalian akan dijelaskan oleh pemandu terkait trek-trek yang akan kalian lewati. Nah, beserta paket-paket wisata yang akan kalian ambil ya teman-teman. Yang ini VIP dua-duanya yang 100.000 udah plus keranjang. Ya. Semuanya udah free itu Bu, yang 100.000 udah free semuanya. Iyalah ini. Untuk harga tiket memasuki kawasan Situ Gunung ini atau jembatan gantung, jadi ada dalam tahap 3 paket ya teman-teman. Ada paket pertama dengan harga tiket kurang lebih di 50.000, untuk paket kedua 75.000 dan paket ketiga 100.000. Nah, letak perbedaannya berada pada jarak tempuh menuju jembatan gantung, welcome drink, dan trek area pulang ke gerbang utama. Harga tiket masuk Situ Gunung ini dibagi berdasarkan akses ya teman-teman. Ada 3 jalur dengan fasilitas masing-masing yang berbeda. Untuk akses jalur hijau,
jalur ini memiliki jarak terdekat yaitu hanya 1,5 km. Pengunjung akan diantarkan oleh kendaraan shelter yang dapat meringkas jarak tempuh. Nah, jalur ini biasanya disebut jalur VIP. Jadi untuk harga tiketnya mulai dari 100.000 untuk per satu orang. Nah, untuk akses jalur kuning mempunyai panjang sekitar 2,5 km. Untuk jalur ini melewati trek Gunung Bebatuan menuju Jembatan Gantung. Untuk fasilitasnya sih tidak jauh berbeda. Namun untuk jalur ini pengunjung tidak mendapatkan fasilitas antar jemput kendaraan dan keranjang sultan. Nah, untuk harga tiket ini mulai dari 75.000 per orang. Nah, untuk yang terakhir yaitu akses jalur merah, itu memiliki jarak terjauh. Jadi jaraknya itu sekitar 3,7 km. Tiketnya yang dijual itu harganya paling murah 50.000. Jadi perbedaannya itu berada pada jalur arah pulangnya saja sih. Jadi pengunjung tidak melewati jembatan merah, melainkan ke arah jembatan anggrek. Yaitu jembatan anggrek itu jalurnya lebih menanjak dan berliku, sedangkan jembatan merah jalannya lebih landai. Jadi kalian mau pilih paket yang mana? Untuk mencapai titik jembatan gantungnya, kita berjalan kaki kurang lebih di 600 meter ya teman-teman. Lumayan capek juga ya. Tapi tidak terasa capek kalau kita melihat pemandangan yang ada di sekitar Gunung Gede ini. Nah, bagi kalian yang ingin menginap di kawasan situ Gunung Pangrango ini, di sini sudah disiapkan glamping ya teman-teman. Jadi kalian bisa reservasi langsung, bisa di tiket.com juga ya teman-teman. Kalau memang mau reservasi, nanti saya bagi linknya terkait harganya ada di deskripsi ya teman-teman. Teh manis. Nikmati minuman yang sudah disiapkan. Biasanya ada bandrek loh. Enggak ada. Satu lagi, kalau ada motor. Nah, untuk fasilitas umum di situ gunung ini juga sudah sangat lengkap ya teman-teman untuk menunjang kenyamanan wisata para pengunjung. Jadi diantaranya ini area luasnya parkir, kemudian toilet juga ada, no musala juga ada, glamping situ gunung ada, pokoknya layanan reservasi 24 jam juga ada. Apalagi untuk area spot foto dan lain-lainnya, pasti kalian bisa menikmati suasana indahnya pergunungan. Tidak perlu lama-lama untuk istirahatnya, sayang banget kalau kita lalui dan kita langsung ada di jalur hijau ya teman-teman. Dan ini adalah jembatan panjang yang ada di Sukabumi ini. Udah gak sabar banget.
Nah, setelah tiba di jembatan panjangnya, kita langsung memasuki area dan kita pengunjung dilengkapi dengan sabuk pengaman. Jadi kalian gak perlu khawatir untuk memasuki kawasan sini ya teman-teman. Nah, untuk sabuk tersebut kita hanya digunakan ketika terjadi guncangan saja ya teman-teman. Jadi ketika kita sedang melewati jembatan ini, apabila terjadi guncangan, kita harus mengaitkan sabuk krem yang ada pada bagian sisi-sisi pinggirnya. Jadi fungsi dari sabuk ini adalah membuat kita tetap seimbang saat berjalan di situasi sedikit berguncang. Untuk jembatan ini memiliki panjangnya kurang lebih di 414 meter dan diklaim sebagai yang terpanjang se-Asia. Kalian gak perlu khawatir, jadi jembatan gantung Sukabumi ini sudah mendapatkan sertifikat keselamatan dan kenyamanan, serta lolos uji beban dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk daya tampung beban jembatan ini mencapai 55 ton. Namun untuk alasan keamanan, pengelola membatasi jumlah pengunjung secara bergiliran. Jadi untuk sekali penyeberangan, jembatan gantung ini hanya dapat menampung 40 orang pengunjung saja. Jika dibandingkan dengan perhitungan ketika pembangunannya, jembatan ini dapat menampung kurang lebih 150 orang atau sekitar 55 ton ya. Jadi tetapi ketika dinaiki bersamaan hanya bisa menampung 60 orang saja dengan memperhitungkan faktor keamanan. Jadi untuk para pengelola membatasi pengunjung yang naik hanya 40 orang saja. Untuk material yang digunakan jembatan ini berbahan dasar kayu ya teman-teman, yaitu dasar kayu ulin yang didatangkan dari Provinsi Papua. Ulin atau sering disebut sebagai kayu besi karena sifatnya yang tahan terhadap kelembaban, perubahan cuaca dan air laut. Untuk tekstur kayu ini sangat berat dan keras, memiliki diameter yang lebar dan panjang serta keras. Untuk kayu ini tidak mudah dimakan oleh rayap. Nah, jadi dengan keistimewaan kayu tersebut, maka dipilihlah kayu ini sebagai material untuk injakan pada jembatan gantung ini. Kalau misalkan kalian nyobain, pasti sangat-sangat takut. Luar biasa banget. Melewati jalan panjang yang terbaru ini, gila, capek banget. Dan di tengah-tengah juga goyang-goyang, bikin jantung copot. Keren banget sahabat Rizwan, harus nyobain. Sekarang kita menuju glamping air terjun teman-teman. Nah, sama permainan yang baru itu ada keranjang sultan. Sekarang kita jalan ke bawah, lewati hutan-hutan. Ini suasana seger banget sih. Ini pohon-pohon besar. Nah, sekarang kita sampai di tempat peristirahatan ya. Di sini disiapin ada musola dan toiletnya juga. Nah, kalian bisa memilih trek-trek yang memang sesuai dengan paket yang kalian ambil. Kalau mau ke ekspedisi Lembah Purba,
kalian menelusuri jalan yang masih panjang ya. Kalau misalkan kalian mau ke Curug Sawer, kalian bisa mengikuti tanda panah. Di sini ada keranjang sultan juga. Itu turun ke bawah. Nah, itu toilet sudah disiapin. Dan ini adalah posko ekspedisi Lembah Kutuba. Di sini sudah banyak makanan ya teman-teman. Kalau kalian seharian, ini ada roti bakar, pisang bakar. Beli aja sesuai dengan kalian mau. Nah, tempat tempat posko ekspedisi ya. Di sini ada tempat foto-foto. Bagus banget. Ayo. Tempat yang baru ya. Hah? Ini bagus banget angle-nya. Dan view-nya juga langsung ke gunung. Nah, setelah puas di jembatan gantung Sukabumi, kita langsung mampir ke Curug Sawer. Untuk Curug Sawer ini lokasinya cukup dekat, jadi sekitar 10 sampai dengan 15 menit saja dengan berjalan kaki ya dari ujung jembatan gantung. Lah, walaupun jalannya turun naik, tetapi akses sudah dibuat aman berupa undakan-undakan berbatu. Nah teman-teman, untuk air terjun Curug Sawernya itu ada di bawah, dan keranjang sultannya juga ada di bawah. Kita turun ke bawah menelusuri jalan gunung. Oke, ikutin terus ya. Oke. Objek wisata di sini tuh telah menyediakan fasilitas yang sangat memadai serta memudahkan kita sebagai pengunjung. Jadi di sini telah tersedia toilet yang cukup bersih. Selain itu juga sudah banyak juga pedagang yang menjajakan makanan, minuman serta souvenirnya juga. Jadi gak perlu khawatir kalau kalian kekurangan makanan atau minuman ya teman-teman. Nah, sekarang kita tiba di kawasan Curug Sawernya ya teman-teman. Dan bisa dilihat dari kejauhan, kalian pasti bisa melihat tuh, itu Curug Sawernya. Dan kita masih perlu berjalan kaki sebentar lagi ya teman-teman. Teman-teman, Curug Sawernya sudah banyak orang yang pada renang ya, menikmati segernya air di Curug Sawer. Ini gede.
juga bisa rafting teman-teman. Langsung sampai Curug Sawera sudah kelihatan. Kalau kalian mau rafting, di sini juga udah ada. Petualangan raft tubing. Kinangi baca selamat dunia akhirat. Curug Sawer merupakan air terjun alami yang ketinggiannya mencapai 35 meter. Aliran airnya sangat deras menuruni tebing batu yang ditumbuhi bermacam tanaman merambat yang lebat. Di bagian bawah terdapat kolam kecil alami dengan banyak berbatuan kali yang berukuran sedang hingga besar. Untuk kedalaman kolam ini mencapai 10 meter. Pengunjung dilarang berenang di kolam ini karena cekungannya yang dalam, serta derasnya dari air terjun ini ya teman-teman. Jadi pengunjung cukup menikmati keindahan Curug Sawer ini dari sekitarnya. Nah, kebanyakan pengunjung akan duduk di area bebatuan untuk menikmati udara yang sejuk dan suasana alam yang eksotis. Tidak sedikit pula yang berfoto di latar belakang air terjun ini, dan jangan lewatkan untuk berpose di jembatan kayu yang melintang di atas sungai. Sekarang kita melanjutkan ke tempat keranjang Sultan ya. Kita melewati jembatan. Seger banget teman-teman di sini. Nah teman-teman, untuk menaiki keranjang Sultan, lihat antriannya. Lumayan kan antriannya. Karena antriannya panjang, jadi kita nggak sanggup untuk nunggunya ya teman-teman. Kita langsung ke jalur merah untuk naikin jembatan. Antriannya apa? Jadi untuk yang kedua kali ini nggak naik dulu. Kita melewati jembatan untuk ke arah titik pertama.
Nah, selanjutnya kita langsung menuju tempat wisata yang terakhir, yaitu di Danau Situgunung ya teman-teman. Nah, untuk ke Danau Situgunung ini kalian bisa berjalan kaki, atau kalian yang tadi ikut untuk paket yang zona hijau, kalian kan sudah termasuk dengan penjemputan ojek. Jadi kalian akan diantar sampai ke titik tepi danau. Juga jaraknya kalau jalan kaki. Dari gerbang pertama. 2 kilo. Iya. Yang di depan. Oh, di tempat tadi lagi ya? Oh ya, terima kasih ya Bang ya. Ini udah sampai teman-teman. Ini tempat wisata di danau. Oh tuh. Dan ada flying fox di atas nih teman-teman. Ini yang terbaru ya. Parah. Gila sih ini. Memacu adrenalin banget orang-orang yang suka dengan ketinggian. Luar biasa. Nah, ini keren banget suasananya. Kita bisa sambil mancing. Terus suasana kayak berkemah gitu. Oh, keren ya. Ini danau. Coba kalian bisa lihat dari kiri ke kanan. Danau Situgunung ini masih dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat, sehingga akan membuat pemandangan sekitar begitu hijau. Selain itu, dengan banyaknya pepohonan di sini membuat udara selalu terasa segar dan sangat menyejukkan. Berbeda dengan tempat wisata danau lain, di sini kalian bisa menikmati sepuasnya sepanjang hari. Bahkan jika kalian suka dengan kegiatan outdoor atau kegiatan alam bebas seperti berkemah, kalian juga bisa camping atau berkemah di Situgunung.
Danau Situgunung ini merupakan danau buatan yang terletak tidak jauh dari area jembatan gantung Situgunung. Pengunjung akan disuguhkan dengan luasnya danau yang dikelilingi pepohonan pinus yang berada di lereng Gunung Gede Pangrango. Nah, sahabat Triswan, untuk danau ini, Danau Situgunung ini cocok sebagai tempat piknik bersama teman atau keluarga. Untuk selain menikmati alam dari pinggir danau, pengunjung juga bisa menikmati alam menggunakan perahu rakit. Nah, itu dia seputar informasi menarik seputar tempat wisata yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Tonton terus video channel Sahabat Triswan Official dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.